Aku baru sadar. Ternyata selama ini aku salah. Aku selalu merasa hidupku paling susah. Merasa Allah tidak adil dengan kehidupanku. Sampai suatu hari aku bertemu seorang kakek tua di pinggir jalan. Setelah mendengar ceritanya, aku baru sadar, ternyata selama ini aku salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian merasa bahwa hidup kalian adalah yang paling berat di dunia ini? Merasa lelah, merasa sendirian, dan merasa seolah-olah semua masalah datang bersamaan. Aku juga pernah merasakan hal itu. Setelah hari itu, hidupku terasa seperti berjalan tanpa arah. Setiap pagi aku tetap bekerja. Tetapi di dalam hati selalu ada rasa lelah yang sulit dijelaskan. Kadang aku melihat orang lain yang hidupnya terlihat lebih baik. Pekerjaan mereka bagus. Kehidupan mereka terlihat tenang. Sedangkan aku, rasanya selalu saja ada masalah. Penghasilan pas-pasan. Kebutuhan terus bertambah. Dan kadang, harapan terasa semakin jauh. Suatu sore, setelah menyelesaikan pekerjaan, aku berjalan pelan di pinggir jalan. Langit mulai berubah warna menjadi jingga. Angin sore berhembus pelan. Aku duduk di sebuah bangku kecil di pinggir jalan, dengan pikiran yang penuh. Di dalam hati aku kembali mengeluh. Kenapa hidupku terasa berat sekali? Saat itulah, mataku melihat seseorang tidak jauh dari tempatku duduk. Seorang kakek tua. Pakaiannya sangat sederhana. Bahkan terlihat sudah lama dipakai. Di depannya ada sebuah keranjang kecil, berisi beberapa barang dagangan. Tidak banyak. Mungkin hanya cukup untuk sekadar bertahan hidup hari itu. Namun ada satu hal yang membuatku terdiam. Kakek itu tersenyum. Senyum yang tenang, seolah-olah tidak ada beban dalam hidupnya. Aku pun berpikir dalam hati, bagaimana mungkin dalam keadaan seperti itu dia masih bisa tersenyum? Rasa penasaran membuatku akhirnya berdiri dan perlahan berjalan mendekati kakek itu. Dan tanpa aku sadari, pertemuan sederhana itu akan mengubah cara pandangku tentang kehidupan. Aku pun mendekati kakek itu. Assalamualaikum, Kek. Kataku pelan. Kakek itu menoleh, lalu tersenyum hangat. Waalaikumsalam, Nak, jawabnya dengan suara lembut. Aku duduk di sampingnya, sambil melihat keranjang kecil di depannya. Isinya hanya beberapa barang sederhana. Tidak banyak. Aku pun bertanya dengan rasa penasaran. Sejak kapan kakek jualan di sini? Kakek itu tersenyum lagi. Sudah lama, Nak, hampir setiap hari kakek di sini. Aku memperhatikan wajahnya. Ada banyak kerutan di wajahnya. Tanda perjalanan hidup yang panjang. Tapi anehnya, di wajah itu tidak ada keluhan. Yang ada hanya ketenangan. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya lagi. Maaf ya, Kek, kalau boleh tahu, kakek tidak capek menjalani hidup seperti ini? Kakek itu terdiam sebentar.
Lalu dia memandang ke langit yang mulai gelap. Dan dengan suara pelan dia berkata, "Capek itu pasti ada, Nak. Tapi hidup ini bukan untuk dikeluhkan." Aku terdiam mendengar jawabannya. Kemudian kakek itu melanjutkan, "Dulu, kakek punya keluarga yang lengkap. Punya rumah kecil, punya pekerjaan yang cukup. Tapi satu persatu, Allah mengambil semuanya. Aku mulai merasakan sesuatu di dadaku." Kakek itu tetap berbicara dengan tenang. Istri kakek sudah lama meninggal. Anak kakek juga sudah pergi lebih dulu. Sekarang, kakek hidup sendirian. Setiap hari hanya berjualan kecil-kecilan, sekadar untuk makan. Aku benar-benar terdiam. Sementara aku yang hidupnya masih jauh lebih baik, justru sering mengeluh. Kakek itu kemudian tersenyum lagi, dan berkata pelan, "Kalau kita masih bisa bernapas hari ini, itu sudah nikmat besar dari Allah, Nak." Saat itulah, aku mulai merasa bahwa selama ini cara pandangku tentang hidup mungkin salah. Aku menunduk perlahan. Entah kenapa, kata-kata kakek itu terasa sangat dalam di hatiku. Sementara aku yang masih punya banyak hal dalam hidup, justru sering merasa paling menderita. Aku lalu bertanya pelan, "Kalau kakek hidup sendirian sekarang, apa kakek tidak pernah merasa sedih?" Kakek itu tersenyum lagi. Senyumnya tenang, seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan hidupnya. Kemudian ia berkata pelan, "Sedih itu pasti ada, Nak. Tapi kakek selalu ingat satu hal." Aku menatapnya dengan penuh perhatian. Kakek itu lalu berkata dengan suara lembut, "Selama Allah masih memberi kita hidup, berarti Allah masih memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk bersyukur. Dan kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik." Aku benar-benar terdiam. Kata-kata sederhana itu, entah kenapa terasa sangat menampar hatiku. Selama ini aku selalu melihat apa yang tidak aku punya. Tapi aku lupa melihat betapa banyak nikmat yang sebenarnya sudah Allah berikan. Langit sudah mulai gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala. Aku pun membeli beberapa barang dagangan kakek itu. Meskipun sebenarnya aku tidak terlalu membutuhkannya. Kakek itu tersenyum bahagia. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Aku mengangguk pelan. Namun sebenarnya, aku yang merasa mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga malam itu. Bukan barang, bukan uang, tapi pelajaran tentang kehidupan. Dalam perjalanan pulang, aku terus memikirkan kata-kata kakek itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berhenti mengeluh tentang hidupku. Karena akhirnya aku sadar, aku pikir hidupku paling susah. Ternyata aku salah. Sejak hari itu, aku mulai mencoba melihat hidup dengan cara yang berbeda. Masalah memang masih ada. Kesulitan juga masih datang. Tapi aku mulai belajar untuk tidak lagi melihat hidup hanya dari sisi kekurangannya. Karena ternyata, di balik semua yang kita keluhkan,
Masih ada begitu banyak nikmat yang sering kita lupakan. Nikmat bisa bernapas. Nikmat masih diberi kesempatan hidup. Nikmat masih bisa bertemu orang-orang yang kita sayangi. Dan seringkali, pelajaran hidup yang paling berharga datang dari orang yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Seorang kakek tua dengan keranjang dagangan kecil di pinggir jalan justru mengajarkanku sesuatu yang sangat besar. Bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling banyak memiliki, tetapi tentang siapa yang paling mampu bersyukur. Karena ketika hati kita belajar bersyukur, beban hidup yang terasa berat perlahan akan terasa lebih ringan. Maka jika hari ini kita merasa hidup kita sulit, ingatlah satu hal. Mungkin bukan hidup kita yang terlalu berat, tetapi hati kita yang lupa melihat betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan. Aku masih duduk di samping kakek itu. Entah kenapa, hatiku terasa semakin berat setelah mendengar cerita hidupnya. Beberapa saat kami hanya diam. Angin malam mulai terasa dingin. Lalu aku bertanya pelan, kalau kakek sudah kehilangan banyak hal, apa kakek tidak pernah marah kepada hidup? Kakek itu tersenyum kecil. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat tenang. Dulu kakek juga pernah bertanya seperti itu kepada Allah. Aku menatap wajahnya dengan serius. Kakek itu lalu melanjutkan, waktu istri kakek meninggal, kakek merasa dunia ini seperti runtuh. Ketika anak kakek pergi lebih dulu, kakek bahkan pernah merasa hidup ini sudah tidak ada artinya. Aku mulai merasakan mataku panas. Namun kakek itu tetap berbicara dengan tenang. Lalu ia berkata sesuatu yang benar-benar membuatku terdiam. Kemudian suatu malam, kakek sadar satu hal, "Nak." Aku menunggu kata-kata berikutnya. Dan kakek itu berkata pelan, "Kalau Allah masih membiarkan kakek hidup sampai hari ini, berarti Allah masih percaya kakek bisa menjalani hidup ini." Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dadaku terasa sesak. Selama ini aku merasa hidupku paling berat. Padahal di depanku ada seseorang yang kehilangan jauh lebih banyak dariku. Namun dia tetap bisa tersenyum. Kakek itu lalu menatapku dan berkata lembut, "Jangan pernah merasa hidupmu paling susah, Nak. Karena di luar sana, selalu ada orang yang hidupnya jauh lebih berat. Tapi mereka tetap memilih untuk bersyukur." Saat itulah, aku benar-benar merasa seperti ditampar oleh kenyataan. Aku menunduk perlahan. Dan di dalam hati aku berkata, "Ya Allah, ternyata selama ini aku salah." Malam semakin larut. Lampu-lampu jalan menyala redup. Dan orang-orang mulai sepi. Aku berdiri perlahan dari bangku kecil itu. Sebelum pulang, aku membeli beberapa barang dagangan kakek itu. Sebenarnya aku tidak terlalu membutuhkannya. Tapi rasanya, aku ingin sedikit membantu kakek itu malam itu. Kakek itu tersenyum hangat. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah memudahkan hidupmu." Aku hanya mengangguk pelan. Namun dalam hati, aku merasa justru akulah yang mendapatkan sesuatu yang sangat berharga malam itu. Bukan uang, bukan barang, tetapi pelajaran hidup.
Dalam perjalanan pulang, kata-kata kakek itu terus terngiang di pikiranku. Tentang bersyukur, tentang menerima hidup, dan tentang percaya bahwa setiap ujian yang Allah berikan pasti memiliki hikmah di dalamnya. Sejak malam itu, aku mulai belajar melihat hidup dengan cara yang berbeda. Masalah memang masih ada. Kesulitan juga masih datang. Tetapi aku tidak lagi melihat hidup sebagai beban semata. Karena aku mulai sadar, selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup, selama kita masih bisa bernapas, selama kita masih bisa sujud kepada Allah, itu artinya Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Dan malam itu, aku akhirnya benar-benar mengerti satu hal. Aku pikir hidupku paling susah. Ternyata aku salah. Semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Bahwa dalam keadaan apapun, jangan pernah berhenti bersyukur. Karena seringkali, hidup terasa berat. Bukan karena nikmat kita sedikit, tetapi karena hati kita lupa menghitung nikmat yang sudah Allah berikan. Sebelum kita menutup cerita ini, ada satu hal yang mungkin perlu kita ingat bersama. Dalam hidup ini, Allah tidak pernah memberikan ujian tanpa alasan. Kadang kita merasa hidup kita paling berat. Kadang kita merasa keadaan kita paling sulit. Padahal, bisa jadi di luar sana ada orang yang ujiannya jauh lebih besar dari kita. Namun mereka tetap sabar. Mereka tetap kuat. Dan mereka tetap bersyukur. Karena sesungguhnya, kunci ketenangan hidup bukan pada banyaknya harta. Bukan pada mudahnya kehidupan. Tetapi pada hati yang mampu bersyukur dan bersabar. Jika hari ini hidup terasa berat, mungkin itu bukan tanda Allah meninggalkan kita. Justru bisa jadi, itu adalah cara Allah menguatkan hati kita. Jika kalian merasa kisah ini bermanfaat, dan bisa menjadi pengingat untuk kita semua, jangan lupa tekan tombol like, agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari cerita ini. Dan tuliskan juga di kolom komentar, apakah kalian pernah merasakan saat dimana hidup terasa sangat berat, lalu Allah memperlihatkan sesuatu yang membuat kalian sadar dan lebih bersyukur. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa juga subscriber dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang insya Allah bisa menguatkan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.